Oke, Akagami no Sang serta Takanomi Mihao. Nah, dahulu ternyata kedua orang ini sudah terkenal sejak era Yonko lama. Bahkan sejarah mengatakan jika kedua rival ini sudah mencuat namanya bak flamboyan nih di dunia baru. Rivalitas keduanya memang tersaji sangat alot, bahkan seorang seperti Shirohige aja begitu berdenging keras telinganya nih ketika mendengar kabar jika Akagami berduel dengan pendekar pedang nomor 1 kala itu, Dracul Mihao. Sebenarnya gimana sih hubungan rivalitas antara dua orang yang sekarang memiliki nilai bounty hampir 8 miliar berries ini lebih jika digabungkan? Karena kejadian Marineford dahulu itu Takanomi sendiri juga tak mau berperang nih melawan Akagami ketika ia setuju menghadapi Shirohige. Nah, kita akan kupas tuntas di sini nih beserta pedang andalan mereka itu yang sekarang ini pun semua bajak laut juga dihebohkan tentang kembalinya nama terkenal Mihao sebagai Takanomi si pemburu angkatan laut. Sementara Sang sendiri adalah sang kaisar Yonko dunia baru dan dikenal sebagai si penakluk Kenbun Sokunohage. Nah, ini akan sangat menarik, kita breakdown mulai dari sini. Hai nakama, welcome back to DRTV Mediatif. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai sejarah rivalitas antara dua orang flamboyan yang sekarang ini nilai bounty-nya sudah di atas 3 miliar berries semua, Akagami no Sang serta Takanomi Mihao. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture dan lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ngebahas soal sejarah rivalitas antara Akagami Sang nih serta Takanomi Mihao ini dimulai dari sini. Berdasarkan dalam databook VV Card, Mihao kala itu yang sudah terungkap bahwa dia ini sudah terkenal sejak era sebelum kematian Goldie Roger. Ternyata Mihao sendiri sudah melambungkan namanya nih sebagai pendekar pedang generasi baru. Konon dikatakan yaitu terus disebutkan berlatih tiada henti selama bertahun-tahun dengan menantang orang-orang kuat yang akhirnya tak ada lagi lawan yang layak menurut Mihao sendiri. Tetapi ada seseorang yang begitu dihormati Mihao nih. Dia sudah berada dalam kapal Oro Jackson sejak belia. Pria ini yang dikenal sebagai Mugiwara Sang. Nah, kala itu Sang masih memiliki topi jerami warisan dari kaptennya Goldie Roger. For your information nih, Mihao ini pada dasarnya umurnya lebih tua daripada Sang sendiri yang kurang lebih 4 tahunan lah. Dia saat ini berusia 43 tahun, sementara Sang sendiri sekarang masih umurnya 39 tahunan. Nah, di masa itu rivalitas terjadi karena nama Sang juga perlahan tuh mulai melambung setelah apa yang ia pelajari dari para legenda seperti Roger dan juga si ahli pedang lainnya, Silver Riley. Nah, Sang yang sudah mulai mengumpulkan para pasukannya kala itu nih, selepas beberapa waktu dari tragedi eksekusi Roger, ia mulai mendapatkan satu persatu krunya, Yasop, Ben Beckman, Lucky Rock, sampai ke beberapa pemain-pemain inti. Nah, setelah itu setelah memasuki dunia baru, era Yonko itu semakin panas lagi. Tetapi ada satu orang yang digadang-gadang akan memasuki posisi tersebut. Orang tersebut adalah Akagami no Sang sendiri. Nah, meskipun tidak digambarkan secara resmi nih, tetapi sebelum datang ke desa Fusa itu, dunia baru itu dihebohkan pertempuran dua ahli pendekar pedang yang sangat potensial nih, Mihao serta Akagami. Kalau itu seorang Yonko seperti Shirohige aja kupingnya sampai berdenging keras jika membayangkan benturan pedang di antara keduanya. Nah, tahu kenapa? Ya, kedua pedang ini adalah kategori spesial Saijo Owazamono. Konon nih, pedang ini berada di kategori paling supreme dan paling tangguh dengan kualitas tertinggi yang hanya berjumlah 12 buah. Nah, salah satu yang paling terkenal itu adalah pedang hitam Kokuto no Yoru milik Dracul Mihao yang panjangnya hampir 6-7 kaki. Pedang ini memiliki daya hancur yang sangat mematikan nih dalam sekali tebasan, bahkan mampu memotong gunung es sekalipun, menghancurkan armada besar atau menyerang dengan jarak jauh. Sementara lawannya kala itu adalah si mistis Griffon milik Akagami no Sang, yang ternyata itu juga berada dalam kategori 12 Saijo Owazamono. Pedang ini faktanya mampu mengimbangi Murakumo Giri milik Shirohige yang bahkan kekuatannya mereka itu mampu membelah langit di atasnya. Griffon banyak mengilustrasikan sebagai pedang Thunderbird atau pedang burung halilintar. Nah, kedua orang flamboyan di dunia baru itu melakukan battle sengit nih kala itu yang tak tergambarkan secara pasti, tapi dari banyak referensi pertempuran tersebut tidak tahu siapa yang menang. Tetapi keduanya tidak mengalami luka sedikit pun. Namun yang jelas di sini harusnya pertempuran Mihao versus Sang itu tidak hanya salam sapa nih seperti halnya Mihao menghadapi Kage no Vista di Marineford kala itu.
Namun nih setelah kejadian tersebut itu mereka dicap di dunia baru sebagai duo rival yang sama-sama menakutkan, tetapi saling respect satu sama lain menariknya. Konon peristiwa itulah juga menyebabkan Gorosei itu bertindak keduanya ditawari masuk menjadi bagian sisi bukai pertama. Mihao memang menerimanya nih karena dia tidak ingin diganggu ketika perjalanan dan biar lebih damai seperti prinsip hidupnya. Namun ternyata Sang tentu tidak mau seperti itu. Dia menolak perintah atas para Gorosei itu, tetapi tetap dia menerima kesepakatan dengan pihak Gorosei nih bahwa Akagami yang jadi Yonko sekarang ini kenapa dikatakan penyeimbang dunia baru, kemungkinan karena mereka tuh sama-sama bekerja sama yang sama-sama menguntungkan. Mungkin Sang sendiri itu selalu memberikan informasi untuk para guru saya sendiri, begitupun pihak pemerintahan dunia. Itulah kenapa pihak pemerintahan dunia itu selalu mewanti-wanti jangan sampai membuat Akagami itu marah, karena jika itu terjadi, peristiwa tersebut akan merembet ke masalah-masalah lainnya. Ini masuk akal juga sih. Kenapa seorang seperti Akagami bisa menemui Gorosei ke Marijoa kala itu dan membuat Sengoku menuruti permintaannya ketika menghentikan perang besar Marineford beberapa waktu yang lalu. Nah, kala itu nih rivalitas antara Mihao dan juga Sang itu bahkan bertahan sampai di era sekarang. Namun keduanya itu sedikit berbeda nih. Apalagi waktu Sang itu kehilangan lengannya karena mempertaruhkan pada generasi baru. Dan Mihao sendiri yang mendengar kabar itu bingung dan berpikir dua kali nih. Bagaimana bisa seorang seperti Akagami bisa selengah itu kehilangan lengannya? Setelah itu dia jadi penasaran nih, siapa bocah yang dipertaruhkan oleh rivalnya itu. Dan pertemuan kala itu memang benar-benar terjadi nih. Beberapa waktu kemudian rival Sang itu akhirnya bertemu dengan orang yang mewarisi topi khas milik Akagami. Dia adalah Mugiwara Luffy. Mihao sendiri mengetes secara langsung seperti apa orang yang diharapkan dari Sang itu, pria yang dikenal memiliki kebebasan seperti kapten mereka dahulu. Yang menarik kala itu memang Mihao itu membuat Luffy porak-poranda di awal, tetapi ada satu teman Luffy yang menggunakan teknik pedang aneh. Dia adalah Roronoa-Zoro, pengguna 3 pedang. Dia bahkan secara terang-terangan akan menggeserkan posisi sebagai pengguna pedang nomor 1 di dunia, dan itulah tekadnya nih. Itulah sebabnya tekad Zoro itu adalah untuk mengalahkannya, dan dari sana pula Mihao itu terkesan dengan anak muda yang satu itu. Bahkan dia sendiri mengatakan hal seperti ini. Kau ingin mengalahkanku ya? Terlalu awal bagi kau untuk mati. Namaku Dracul Mihao, kenalilah dirimu. Biarlah dunia lebih luas lagi dan jadilah lebih kuat, Roronoa. Berwaktu yang kau perlukan, aku akan tetap di sini menunggu sebagai yang terbaik. Taklukkan pedang ini, taklukkan diriku, Roronoa Zoro. Setelah itu, long story short nih, kala itu pihak sisi buka dipanggil karena darurat oleh Panglima tertinggi Sengoku. Mereka akan menghadapi Shirohige, Yonko dunia baru yang dikatakan sebagai manusia terkuat di era saat itu. Mihao dengan gagah berani menjawab, "Oke, I'm ready." Bahkan semua orang kala itu melirik matanya nih ketika untuk pertama kalinya mereka melihat keseriusan yang menyerang Takanomi dengan jarak jauh menuju Shirohige. Akainu, Borsalino, Kuzan, Doflamingo, buah Hancock, mereka semuanya itu melihat pergerakan dari Mihao dan sabetan jarak jauh itu dilakukan. Nah, kalian akan lihat serangannya gila itu memang, meskipun kala itu bisa tertahan nih Komandan Jozu milik Whitebeard sendiri dengan kekuatan buah iblisnya. Itu semakin menarik lagi nih karena untuk kedua kalinya dia bertemu dengan orang yang dibanggakan Akagami rivalnya. Bahkan dia mengatakan permintaan maaf jika sampai membunuh Luffy karena ia tak punya pilihan lain. Tetapi dari semua rencananya itu Mihao sangat takjub sama orang-orang membantunya, dan itu bukanlah orang-orang biasa. Margo, Vista, Ivankov, Jinbe, Dasbones, bahkan orang yang sekarang menjadi rekannya di Cross Guild sendiri, Sir Crocodile. Dari sinilah Takanomi yang juga dikenal sebagai si peramal nih membuat perkataan fenomenal yang sekarang menjadi kenyataan. Dia mengatakan hal seperti ini. Ini bukan semacam kekuatan khusus, tetapi ia memiliki kemampuan membuat sekutu semua orang yang ditemunya mau berjalan di belakang dan juga di sampingnya. Dan itu semua adalah kemampuan yang paling menakutkan di era sekarang ini. Monkey D. Luffy, aku tertarik seberapa jauh perjalananmu ke depan. Ya, semuanya itu terlibat dalam hubungan Akagami nih. Banyak menarik itu di sini. Marineford kala itu sedang kacau balau nih. Ace yang sudah tewas, Shirohige juga tewas. Kobe sebagai angkatan laut malah menentang Akainu dengan ketakutan untuk menghentikan peperangan itu. Tetapi kondisi semuanya itu sangat-sangat berantakan. Angkatan laut makin menjadi kala itu. Tetapi tiba-tiba ketika Akainu melancarkan serangannya dan Griffon itu muncul kembali. Dan lihatlah reaksi sang rival Mihao melihat Sang itu menggunakan pedang itu lagi. Sang kala itu langsung berkhutbah nih dan akhirnya menghentikan peperangan tersebut. Lalu bukannya melawan, Takanomi itu malah dengan santainya keluar dari pertempuran. Dan di saat angkatan laut membutuhkannya, tahu gak apa jawabannya ketika dia diterakhir untuk kembali?
Aku memang setuju berperang melawan Shirohige, tetapi tidak untuk Akagami. Ya, itulah perjalanan yang saling respect nih antara dua orang di dunia baru. Saya selalu merasa tersanjung nih jika Miho itu mengunjunginya, seperti kala flashbacknya di masa itu yang berbunyi seperti ini. Yo Takanomi, kita kedatangan tamu super langka teman-teman. Lalu Takanomi membalasnya nih sebagai penutup di akhir saga Marineford dahulu yang fenomenal itu. Dia mengatakan seperti ini: aku memang setuju berperang melawan Shirohige, tetapi tidak untuk Akagami. Pertempuran ini telah berakhir karena kedatangannya. Ya, Takanomi dan juga Akagami. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai sejarah rivalitas dua orang lama itu yang masih bertahan di dunia baru sekarang. Bahkan tambah mengerikan sepak terjangnya mereka nih, orang yang dianggap begitu menakutkan bagi siapapun. Keduanya juga ahli dalam kemampuan berpedang, serta orang ini memiliki hubungan dengan Mugiwara Pirates. Akagami tentu dengan Mugiwara Luffy, sementara Takanomi dengan muridnya Roronoa Zoro. That was interesting story nakama. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.